dalam rangka meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Direktorat Jenderal Perumahan didukung oleh 60 entitas kerja. Setiap entitas kerja melaksanakan kegiatan sesuai rencana strategis, rencana aksi, serta perjanjian kinerja dan menyusun laporan setiap bulannya. Seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018. Laporan kinerja disusun dengan tujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, serta memberikan informasi capaian kinerja kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Pada prinsipnya, laporan kinerja harus fokus pada realisasi pencapaian kinerja organisasi terhadap target yang ditetapkan, menyajikan keberhasilan dan kegagalan atau permasalahan, serta memuat evaluasi dan analisis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, simpulan dan rekomendasi. Kata pengantar menyajikan informasi tentang latar belakang dan esensi penyusunan laporan kinerja, serta harapan yang diinginkan atas terselesaikannya laporan kinerja. Ringkasan eksekutif menyajikan informasi tentang tujuan dan sasaran sesuai Renstra, pencapaian atas tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra, kendala yang dihadapi dalam pencapaian Renstra, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, serta langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. Daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Bab 1. Pendahuluan. Memberikan informasi tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis instansi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Bab 1 memuat latar belakang penyusunan laporan kinerja. Tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, serta aspek strategis organisasi dan permasalahan utama yang dihadapi. Bab 2, Perencanaan Kinerja, memberikan informasi tentang ringkasan tentang perjanjian kinerja pada tahun bersangkutan. Bab 2 memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan, dan strategi serta program dan kegiatan sesuai Renstra. Perjanjian kinerja, metode pengukuran terhadap indikator kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja, serta uraian target kinerja pada tahun bersangkutan berdasarkan Renstra. Bab 3, Kapasitas Organisasi, memberikan informasi tentang pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, serta potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya. Bab 3 memuat jumlah sumber daya manusia yang dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, usia, dan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta jumlah anggaran yang diterima sesuai DIPA. Bab 4, Akuntabilitas Kinerja, memberikan informasi tentang evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai pada tahun yang bersangkutan, capaian kinerja sejak DIPA diterima sampai tahun anggaran berakhir, serta capaian kinerja sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Bab 4 memuat capaian kinerja berisi perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran pada tahun yang bersangkutan, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, serta analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Perbandingan kinerja yang membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang bersangkutan dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen Renstra. Membandingkan realisasi kinerja pada tahun yang bersangkutan dengan standar nasional, serta membandingkan realisasi penyerapan anggaran tahun ini dengan tahun lalu. Realisasi anggaran berisi analisis efisiensi sumber daya dengan cara membandingkan capaian kinerja dan anggaran dengan sumber daya yang dimiliki.
Untuk dapat menganalisa dampak dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, entitas kerja melakukan evaluasi manfaat yang dapat dilakukan secara kuantitatif mengenai persepsi penerima manfaat terhadap tingkat manfaat penyediaan perumahan. Entitas kerja juga perlu menjelaskan tentang tindak lanjut apa saja yang telah dilakukan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penutup, memberikan informasi tentang permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun yang bersangkutan, serta rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kondisi yang ada. Pada bagian terakhir, dilampirkan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, pengukuran kinerja, berita acara kesepakatan capaian kinerja, penghargaan dari pihak luar, serta dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. 60 entitas kerja di Direktorat Jenderal Perumahan menyusun dan mengumpulkan laporan kinerja paling lambat 2 minggu setelah tahun anggaran berakhir melalui SAKIP PUPR. Komponen pelaporan kinerja yang terdapat dalam dokumen laporan kinerja akan dinilai pada kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi tersebut dilakukan oleh tim evaluator akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Perumahan yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perumahan dengan bobot penilaian sebesar 15%. Laporan kinerja yang akuntabel meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.